Halo, assalamualaikum. Ini terjadi sekitar tahun 95-an kalau nggak salah. Waktu itu saya ikut sebuah kegiatan tenaga dalam, dan permainan kita itu adalah mengolah energi. Jadi bukan isian atau bukan melakukan ritual seperti puasa dan sebagainya untuk mendapatkan tenaga dalam. Tapi ini murni mengolah energi yang ada di tubuh kita. Tujuannya untuk kesehatan, juga ngobatin diri kita sendiri dan ngobatin orang lain. Bisa secara langsung ataupun secara jarak jauh. Satu tingkatan itu 9 bulan, terdiri dari 3 tahapan. Satu tahapannya 3 bulan, tahap 1, tahap 2, tahap 3, lalu ujian akhir untuk masuk ke tingkat 2. Nah, kalau di tingkat 2 itu tenaga dalamnya diarahkan untuk bela diri. Nah, kalau di tingkat 1 itu tenaga dalamnya diarahkan untuk kesehatan. Itu kita ngolah energinya itu dari jurus-jurus yang ada dan teknik pernapasan. Teknik pernapasan yang kita latih itu menggunakan teknik pernapasan segitiga. Jadi artinya kita melakukan 3 hal. Pertama, tarik napas. Yang kedua, neken napas di perut. Yang ketiga, melepas napas. Dan jumlah detiknya harus sama. Misalnya tarik napasnya 3 detik, nahan napasnya 3 detik, ngeluarin napasnya 3 detik. Nah, energi itu diolahnya di perut pada saat kita menekan nafas. Nah, nanti kalau sudah terbiasa dengan pola segitiga seperti itu, baru kita tambah detiknya. Jadi narik nafasnya lebih panjang, neken nafasnya lebih lama, ngeluarin nafasnya lebih panjang gitu. Itu semakin bisa terlatih seperti itu, semakin bagus. Semakin lama detiknya semakin bagus, energinya semakin besar. Dan energi-energi itu bisa dipakai buat ngobatin diri kita sendiri, bisa ngobatin orang lain. Cuman setiap tahapan itu punya tugas sendiri-sendiri. Jadi kalau di tahap 1 itu banyaknya untuk ke jurus, bener nggak jurusnya gitu. Sampai di tahap 3 itu ada program sebelum latihan kita harus ngobatin orang lain dulu. Nah, itu selama dalam perjalanan berlatih itu ada error-error yang terjadi. Misalnya teman saya pusing nih, waktu datang latihan tuh pusing. Artinya kalau pusing itu ada energi negatif di dia. Jadi penyakit itu disebutnya energi negatif. Harus diambil sama kita yang positif, lalu dibuang si energi negatifnya. Nah, proses itu harus disertai oleh pernapasan tadi. Kalau pernapasan yang benar, terus ngambil penyakitnya benar, itu akan kebuang. Nah, masalahnya waktu itu saya salah. Jadi saya ngambil energinya pada waktu saya ngambil napas. Harusnya kita ngambil napas dulu, neken dulu baru narik penyakit. Ini saya narik napas sambil narik penyakit. Akhirnya pindah pusingnya ke saya. Dan akhirnya diobati oleh para pelatih. Untuk tahap yang ketiga, itu ada ujian untuk mengetahui seberapa besar energi kita. Itu ujiannya waktu itu mentransfer energi kita ke tomat. Dan tomat yang dipilih itu harus yang udah merah. Jadi sudah mendekati mau busuk dalam beberapa minggu. Nah, kita pakai tuh teknik pernapasan kita lalu transfer ke tomat. Transfer lagi beberapa kali sampai waktu yang diberikan sekitar 1 menit kalau nggak salah. Nah, kita itu harus transfer. Semakin bagus energi kita, tomat ini akan semakin lama busuknya karena energinya tersimpan di tomat. Kalau energi kita masih kecil karena teknik pernapasan yang salah, banyak yang bocor-bocor, itu biasanya tomatnya nanti cepat busuk. Nah, waktu itu saya bisa mencapai 3 bulanan. Jadi termasuk energinya bulat besar, bisa berpotensi untuk ngobatin orang lain dan ngobatin diri sendiri. Nah, kalau di tahap ketiga itu saya banyak kuliah di banyak perguruan tinggi karena saya berlatih di aula-aula yang ada di beberapa perguruan tinggi. Jadi kalau saya masuk ke sana latihan jam sekian sampai jam sekian, itu tuh pasien-pasien udah banyak yang nunggu untuk diobatin. Itu ada yang asam urat, ada yang pusing, rematik, atau penyakit yang belum terdeteksi. Nah, jadi kita datang ke sana, ini penyakitnya apa? Nggak tahu nih gini. Nah, itu kita deteksi. Biasanya orang kalau ngedeteksi udah tarik napas, ngedeteksi badannya, itu akan ada reaksi. Misalnya kalau misalnya nih ada penyakit, reaksinya tuh macam-macam. Kalau ke saya waktu itu dingin. Kalau ke teman saya yang lain mungkin semutan. Atau ada juga yang jadi panas. Nah, kalau saya jadi dingin. Nah, jadi daerah sini ya yang sakit. Iya betul, daerah situ. Nah, baru tuh kita tarik penyakitnya, buang. Dan itu menurut pernyataan mereka udah lumayan berkurang. Jadi memang pengobatan itu berhasil. Sampai akhirnya saya bisa ngobatin jarak jauh. Ngobatin anak kecil yang setiap malam suka nangis aja.
Itu saya bilang ke teman saya, di Pangku anaknya, mulai dari detik sekarang. Nah, dia tutup telepon, Pangku anaknya, saya transfer energi. Nah, setelah 10 menitan saya telepon lagi, anaknya ternyata udah tidur. Jadi ada reaksi-reaksi. Gitu juga kalau kita mau ngetes teman kita yang jauh, coba kamu posisi diam, khusyuk, fokus. Nah, kita transfer. Misalnya kita transfernya ke tangan kanan. Itu kalau orangnya sensitif, di sana dia ngerasain bahwa yang ada yang panas nih di kanan. Nah, itu berarti sensitif. Nah, itu beberapa, masih banyak sekali sih pengalaman yang dialami di kegiatan ini. Ini baru pengalaman tentang pengolahan energi dan pengobatan. Nanti kita teruskan cerita-ceritanya di video berikutnya. Assalamualaikum. Diary LD